Sunaini. Di sini saya dari kelas 5 JPUI IAIN Surakarta akan membawakan sebuah video parenting dengan tema cara cerdas dampingi anak belajar di rumah. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya parenting, pentingnya mendidik anak usia dini pada usia 3 sampai 6 tahun. Nah, pendidikan pertama kali itu diberikan oleh orang tua. Nah, di sini pentingnya orang tua dalam mendidik anaknya. Sebagaimana telah dikatakan oleh Froebel bahwa bahwa orang tua merupakan pendidikan pertama bagi anaknya. Nah, di sini orang tua tidak dapat menuntun anaknya selangkah demi selangkah, akan tetapi orang tua itu sebagai penunjuk jalan maupun sebagai penerang untuk menentukan cita-cita maupun memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, di situ peran orang tua sangat dibutuhkan untuk anak usia dini. Orang tua yang peduli terhadap pendidikan anaknya itu pasti mengupayakan pendidikan yang baik untuk anaknya. Nah, akan tetapi pada masa pandemi seperti ini banyak sekali kesulitan yang dihadapi oleh orang tua. Nah, ibu sendiri pernah mengalami nggak sih kasus seperti ini? Sering banget sih mbak, kalau dalam kondisi sekarang itu sering banget ya. Pernah. Sejalan dengan fenomena sekarang ini, selama COVID-19 dari bulan Maret sampai sekarang ini yang ada di Indonesia, bukan Indonesia saja tetapi melanda seluruh dunia, yang ini juga dapat dikatakan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, dari dampak tersebut, di sini orang tua itu mengalami kewalahan. Benar? Benar, betul banget. Nah, kewalahan yang pertama itu mereka kesulitan dalam membagi waktu antara karir dengan menemani anak belajar, sehingga orang tua itu bingung dalam menentukan pembelajaran untuk anaknya. Nah, selain itu orang tua itu juga dibingungkan dengan bagaimana cara atau teknik untuk mengajak anaknya untuk senang belajar. Kadang-kala gini, ketika anak itu diajak untuk belajar, nah ayo belajar misalkan gitu. Nah, anak itu seringkali nggak mau, gitu kan? Nah, sebagai orang tua kita juga bingung, karena orang tua juga tidak ada sekolah untuk menjadi guru, akan tetapi di sini peran kita sebagai orang tua itu harus mendampingi anak belajar. Nah, ada pun teknik-teknik atau cara yang dapat digunakan untuk mengajak anak belajar. Nah, itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu tipe belajar anak. Prayatna mengatakan bahwa gaya belajar anak merupakan bagaimana cara anak memperoleh informasi baru dan proses yang akan mereka gunakan. Tipe belajar anak ini berbeda-beda. Setiap anak tidak bisa disamakan. Nah, gaya belajar anak ini ada 3. Yang pertama yaitu audio, visual, kinestetik. Hakikatnya, anak memiliki gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan tipe audio, mereka lebih cenderung menggunakan, ada yang lebih menggunakan visual, kemudian ada juga yang lebih menggunakan kinestetik. Nah, tipe belajar audio ini anak senang dan mudah memahami pembelajaran dengan cara mendengarkan, misalnya dengan belajar mendengarkan melalui radio. Kemudian tipe anak yang senang belajar menggunakan visual itu mereka senang dengan melihat gambar-gambar. Kemudian yang ketiga yaitu tipe belajar anak dengan kinestetik. Nah, kinestetik ini perpaduan, jadi anak selain mendengarkan juga mengamati. Nah, misalnya anak mencoba-coba atau mempraktikkan. Misalnya kita dapat mengajak anak untuk bereksperimen mencampurkan warna, permainan alat musik, menari, dan lain-lain. Nah, di situ anak selain dapat mendengarkan irama, anak juga dapat melihat gerakan. Kemudian yang kedua yaitu favorit anak. Sebagai orang tua, hendaknya kita harus mengetahui apa yang disukai anak. Ketika kita tidak bisa mengetahui apa yang disukai oleh anak, kita dapat melakukan pengamatan. Nah, dari pengamatan itu lama-kelamaan kita akan mengerti, oh anak kita itu suka seperti ini. Nah, misalnya anak suka dengan buku bergambar. Nah, di sini orang tua dapat menyediakan bermacam-macam buku yang mana dapat menarik minat anak dalam belajar di rumah. Yang ketiga yaitu ada media pembelajaran. Nah, Setiawan mengatakan bahwa
media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu suatu proses pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama yaitu audio, kemudian visual, kemudian audiovisual. Jadi campuran antara pendengaran dan penglihatan. Nah, audio tadi fokus pada pendengaran. Nah, contohnya misalnya belajar dengan mendengarkan radio, mendengarkan irama musik. Nah, di situ sebagai contoh untuk pembelajaran audio. Untuk pembelajaran visual sendiri itu dapat menggunakan gambar-gambar karena fokus pada penglihatan. Jadi apa yang dilihat anak itu dapat diingat anak. Nah, setelah itu ada media audiovisual. Media audiovisual ini percampuran antara media audio dan visual, yang mana pendengaran dan penglihatan itu menjadi satu. Misalnya kita dapat memberikan pembelajaran kepada anak melalui film atau video. Sekarang ini kan sudah zaman teknologi berkembang. Nah, di situ orang tua dapat mengakses apapun di Google maupun di YouTube. Di situ kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada untuk pembelajaran manusia ini, sehingga anak itu akan tertarik dengan apa yang kita berikan. Sehingga pembelajaran itu tidak melulu menggunakan LKA maupun buku-buku. Kalau menggunakan buku-buku itu cenderung mereka akan mengalami kebosanan. Yang tadi 3 cara yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi belajar anaknya di rumah. Selain itu, problematika juga dapat diatasi dengan berkembangnya teknologi sekarang ini. Seperti itu. Dan mungkin itu yang dapat dijadikan referensi ketika mendampingi belajar anaknya di rumah. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Demikian tadi adalah materi parenting mengenai cara cerdas dampingi anak belajar di rumah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.